Assalamualaikum, selamat datang di channel Sunnah Santai. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten Islami berkualitas lainnya. Mengenali makna dan kewajiban sholat jenazah. Dalam memulai perjalanan kita menjelajahi tata cara sholat jenazah, pertama-tama, mari kita menyingkap makna dalam di balik praktik ini. Sholat jenazah adalah ungkapan penghormatan terakhir kita kepada sesama muslim yang telah meninggal. Ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kita terhadap saudara seiman yang telah berpulang. Penting untuk memahami bahwa sholat jenazah bukan hanya kewajiban, tetapi juga adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesungguhan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya melaksanakan sholat jenazah sebagai suatu bentuk doa dan dukungan bagi roh yang telah berpulang. Oleh karena itu, dengan menyelami makna dan kewajiban ini, kita dapat lebih menghargai kedalaman spiritual dari setiap gerakan dan doa yang kita lakukan dalam sholat jenazah. Niat dan niat dalam hati, fondasi sholat jenazah. Langkah pertama yang sangat krusial dalam melaksanakan sholat jenazah adalah niat. Niat adalah fondasi utama yang mengarahkan setiap gerakan dan doa kita. Kita perlu memahami dengan jelas tujuan kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat jenazah dengan penuh ketulusan dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Niat dalam hati juga memiliki peran penting, mengikhlaskan setiap langkah kita dalam sholat jenazah sebagai bentuk ibadah yang mendalam dan penuh pengabdian. Selain niat, tahapan ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk merenung dan meresapi makna kematian, serta pentingnya memberikan penghormatan kepada yang telah berpulang. Dengan memahami niat dan menghidupkan niat dalam hati, kita dapat menguatkan koneksi spiritual kita dalam setiap detik sholat jenazah. Takbir pertama dan pembacaan Al-Fatihah. Awal perjalanan sholat jenazah. Langkah selanjutnya adalah takbir pertama. Mengawali perjalanan sholat jenazah dengan tanda hormat dan kesadaran akan kebesaran Allah SWT. Begitu pentingnya takbir pertama ini, sehingga ia menjadi poin awal yang menciptakan suasana khidmat dan mengarahkan hati kita menuju kesucian ibadah. Setelah takbir pertama, pembacaan Al-Fatihah menjadi langkah berikutnya. Al-Fatihah adalah doa yang sangat istimewa dalam Islam, dan membacanya dalam sholat jenazah memiliki makna mendalam. Al-Fatihah bukan hanya sebagai bentuk doa untuk jenazah, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas hidup yang telah diberikan kepada kita, dan doa agar roh yang berpulang mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dengan memahami sepenuhnya makna dan signifikansi dari takbir pertama hingga pembacaan Al-Fatihah, kita dapat melibatkan diri dalam sholat jenazah dengan kekhusyukan dan kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Takbir kedua dan sholawat untuk Rasulullah mendekatkan diri pada kesucian ibadah. Setelah takbir pertama dan pembacaan Al-Fatihah, kita melanjutkan perjalanan sholat jenazah dengan takbir kedua. Takbir kedua ini menandai langkah penting dalam sholat jenazah, di mana kita mendekatkan diri pada kesucian ibadah. Dalam takbir kedua ini, kita mengucapkan salawat untuk Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan kepada utusan Allah yang telah memberikan petunjuk hidup kepada umat manusia. Sholawat untuk Rasulullah tidak hanya menjadi ungkapan rasa cinta dan hormat kita kepada Nabi besar, tetapi juga sebagai doa agar roh yang berpulang diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Dengan menghargai dan memahami makna takbir kedua ini, kita dapat memperdalam rasa ketaatan dan kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Takbir ketiga dan doa untuk jenazah, mengalirkan doa dengan ikhlas. Langkah selanjutnya adalah takbir ketiga, yang menyusul sholawat untuk Rasulullah. Takbir ketiga ini mempersiapkan kita untuk menyampaikan doa khusus untuk jenazah. Doa ini merupakan momen di mana kita mengalirkan segala harapan dan kebaikan untuk roh yang telah berpulang. Penting untuk memahami bahwa doa ini bukan sekadar rangkaian kata-kata, melainkan ekspresi ikhlas dan ketulusan hati kita. Dalam doa ini, kita dapat mengekspresikan kebaikan dan kenangan kita terhadap orang yang meninggal, sambil memohon ampunan dan keridhaan Allah. Dengan mendekati doa ini dengan keikhlasan dan kesungguhan, kita dapat menyampaikan pesan kasih sayang dan doa yang tulus. Takbir keempat dan salam, penutup yang penuh rasa hormat. Takbir keempat merupakan langkah penutup dalam sholat jenazah, diikuti dengan salam. Takbir ini menandai akhir dari serangkaian doa dan penghormatan yang kita berikan kepada jenazah. Ketika kita melaksanakan takbir keempat, penting untuk merenung dan meresapi makna penghormatan terakhir ini.
Salam yang kita sampaikan sebagai penutup sholat jenazah adalah tanda perpisahan dengan roh yang telah berpulang. Dalam momen ini, kita dapat merenungkan kembali makna hidup, kematian, dan arti dari ibadah yang baru saja kita laksanakan. Dengan menyusun takbir keempat dan salam dengan penuh rasa hormat, kita mengakhiri sholat jenazah dengan kesan yang mendalam dan penuh makna. Keutamaan dan hikmah sholat jenazah menyelami kedalaman spiritual. Mari kita selami bersama keutamaan dan hikmah dari sholat jenazah. Sholat jenazah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga tentang arti kehidupan dan persiapannya untuk kehidupan akhirat. Keutamaan sholat jenazah terletak pada rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama muslim. Rasulullah SAW menekankan pentingnya mendukung keluarga yang ditinggalkan, dan dengan sholat jenazah, kita berpartisipasi dalam proses penghiburan dan doa untuk roh yang telah berpulang. Hikmah dari sholat jenazah adalah mendalaminya sebagai refleksi atas kehidupan dan kematian. Dengan menyaksikan prosesi ini, kita diingatkan akan sementara hidup di dunia ini dan perlunya mempersiapkan amal perbuatan untuk kehidupan setelah mati. Hikmah ini menjadi pelajaran berharga yang mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Kesimpulan dan ajakan, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Sebagai kesimpulan, mari kita tinjau kembali tata cara sholat jenazah, keutamaan, dan hikmah yang telah kita bahas. Semoga setiap langkah yang kita ambil dalam sholat jenazah menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Saya mengajak Anda untuk terus memperdalam ilmu agama dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Mari kita saling mendukung dalam melaksanakan ibadah dan menjalani hidup dengan penuh makna. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak yang dapat memperoleh manfaat dari ilmu yang kita bagikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.